Itu sampai setinggi mana? Kalau sampai yang Ini ketutup. hujan ini ketutup Ini yang mana? ini ketutup. Oh, berarti ini Nah, ketutup ini ya. ketutup, semuanya itu sama sekali nggak ada kelihatan. Bahkan curug ini juga ada curug ini pernah mengalami menemukan korban juga bule. Nah, waktu itu guyur air terus, nah, dia naik ke batu yang kecilnya dari atas. Dalam hati saya 5 menit, hati saya jelek 5 menit, aduh bahaya benar waktu itu patah kakinya. I've seen a lot of change. Hai, sahabat Curug Indonesia. Pasti kalian tidak asing lagi dengan curug yang satu ini. Curug yang bisa dikatakan curug idola atau curug yang indah yang berada di Kampung Ciniti, Desa Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Way back a year ago. Kali ini aku ditemani beberapa sahabat yang menyukai air terjun atau curug. Kunjungan kali ini kami memang sengaja mendatangi Curug Cikaso di saat musim kemarau. Untuk menuju Curug Cikaso bisa menggunakan 2 jalur. Jalur menyusuri sungai dengan menyewa perahu atau jalan setapak. Seen a lot of change. Been through a lot of pain. Untuk harga sewa perahu pulang pergi itu 65.000 per perahu dengan kapasitas 7 sampai 8 orang. I move on each and every day. The past Setelah kita menaiki perahu, kita sudah disuguhi pemandangan sungai yang sangat indah dengan air bergelombang kecil yang tertiup angin. Naik perahu sangat menyenangkan karena jarang-jarang ke curug naik perahu loh. Sungainya yang kehijau-hijauan menambah daya tarik pengunjung. going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. Kalau menurut aku, Curug Cikaso itu beda dengan curug lainnya yang ada di Jawa Barat. Kenapa berbeda? Karena curug ini aliran airnya langsung ke sungai menuju muara yang berakhir di laut. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Kita sudah sampai nih sahabat di tepi aliran Curug Cikaso untuk menyandarkan perahu kita. Be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year Dari ago. kejauhan sudah terlihat batu-batu yang menjulang tinggi. Apakah ini Curug Cikaso yang indah itu? Kita dekati yuk sahabat curugnya. Sesampainya di curug, aku hanya bisa tersenyum saja, melihat pemandangan yang tidak biasa. Aku hanya bisa melihat batu-batu dan sisa air yang ada di kolam. Bebatuan itu terlihat sangat jelas. Jika memasuki musim penghujan, mungkin batu-batu itu tidak akan kelihatan karena tertutup air. Gimana kalau kita bertanya kepada salah seorang pemandunya? Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Hadrun. Pak Hadrun. Oh iya. Hadrun. Pak, ini mulai kemarau tuh dari kapan ya? Kalau kemarau keringnya ini kurang lebih sekitar pertengahan Juli. Bulan Juni itu masih ada 2 ya. Cuman maksudnya kemaraunya agak lama dari apa namanya Mei-nya aja udah mulai nggak ada hujan. Udah nggak ada hujan, nutup sampai ke bulan-bulan Juni, itu masih ada. Totalnya Agustus. Udah mulai Agustus ini udah total nggak ada sama sekali air. Ini untuk kedalaman ini kalau musim kemarau nih berapa Kalau meter, Pak? kedalaman yang sekarang ini kurang lebih ini kan kalau misalnya yang normalnya itu sampai 40 meter. Sekarang ini kurang lebih diambil sekitar 6 meter lah susutnya ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal sisa 34 meter kurang lebih. Kalau mengenai apa ada yang meninggal korban-korban kebanyakan di sini. Oh, yang Bukan. di mana? Yang di mananya, Pak? Ini nih pas lempengan ini. Oh, ini nih, yang Iya. pas tengah ini nih. Nah, Oh, ini ke iya. sana. Ini yang normalnya kurang lebih 8 meter. Nah, di sini kan waktu-waktu air banyak itu ombaknya tinggi. Jadi ombak itu turun air dari itu muter. Jadi di sini aja udah balik air. Ini aja. Kita nongkrong di sini aja kayaknya udah ke bawah. Oh, gitu ya. Gitu. Kayak ada arusnya gitu Kayak ya, ada Pak? arusnya, kayak arus memang waktu air mentok ke bawah jadi balik ke sana. Makanya Bapak kalau misalnya
nganter orang, nganter anak-anak, apalagi anak muda ya, tetap harus kita waspada. Di sini ada yang meninggal juga tahun 2015 nih, anak Pulau Gadung. Kenapa dia itu, Pak? Katanya di sini dia lagi buka lepas dari apa namanya dari pengawalan, mungkin dia dengan sendirinya tapi bukan mandi, katanya di sini Gak ada yang lagi menarik. di sini bukan di situ, ini kan tutup di sini nih, dia ada lagi selfie kepleset. Tapi itu anehnya lagi ya, yang pertama tenggelam selamat, yang nolonginya justru yang meninggal di bawah, baru 4 jam baru bisa diambil. Nimbul sendiri gitu. Ya, enggak di bawah, tetap di bawah diambil. Ini yang Nyangkut di batu. nggak tahu nyangkut, nggak tahu apa ya, kita nggak bisa prediksi soalnya kan air kan. Oh, lagi Tetap deres di ya, sana. lagi Oh, deresnya. jadi kayaknya kedorong atau gimana ya, soalnya waktu tahun 2014 juga itu anak Bekasi meninggal juga pas waktu Jumat, akhirnya malam Sabtunya dia nginep di sini. Posisinya juga di bawah batu ini persis, tapi posisinya juga bukannya letak celentang, enggak, berdiri di sini punya. Kalau anak Bandung Ciamplas di sebelah sana itu, di batu itu di sampingnya itu yang ada batu ngawajor sih. Berarti banyak juga ya, Pak, korbannya. Oh, dihitung apa namanya, pengunjung 5, pribumi 2. Pernah nggak di sini sampai kering banget gitu? Sekarang aja. Oh, sekarang Dulu aja ya. nggak pernah banyak. Sekarang ini. Sekarang ini baru ngalamin, soalnya tahun 2022 kemarin sama sekali nggak ada kering seperti ini, air malah banyakan banjir. Oh, banyak yang banjir. Iya. Pernah kan kejadian total tahun 2022, udah 1 tahun sekarang, tanggal 5 Oktober ini ngalamin banjirnya tinggi banget di sini, bahkan sampai ke perkampungan waktu itu. Ini kering banget ya, Pak, bener-bener Iya. nggak ada airnya. Tapi jangan salah, walaupun ada keadaan seperti ini tetap masih kelihatan indah ya. Cuman kita nggak seindah waktu ada airnya. Kalau ada airnya itu betul-betul 3-3-nya ini nyala. Apalagi sekarang nih, kalau misalnya musim hujan lagi, ini tambah lagi nih. Ini yang sini, ini tambah lagi pasti curugnya. Jadi lebih dari 3. Nah, karena ini kan waktu itu ngalamin longsor. Ini pernah nggak, Pak, sampai berjejer gitu airnya tuh bersamaan gitu? Iya, Pernah. Iya. Sekarang ini pasti. Itu kemarin juga waktu habis apa namanya, Oktober, November, Desember itu udah tinggi banget. Jadi ini sampai nyambung. Cuma kalau ini tetap berpisah, ini yang 2 ini ke sana nyambung hampir. Sekarang ini kan musim kemarau nih, Iya. Pak. Kira-kira pengunjungnya di sini tuh menurun atau Oh ya, gimana? menurun tapi nggak total. Walaupun istilahnya keadaan begini, tetap orang-orang yang penasaran. Adapun yang udah pernah ke sini juga, dia kalau waktu banyak air tetap dia apa namanya, kunjungan ke sini, jadi pengen ngeliat seperti apa sih, katanya lagi kering gitu. Air tetap, cuman nggak sampai full, kayak masih banyak apa airnya. Walaupun bukannya weekend atau liburan, tetap masih banyak waktu itu. Kalau sekarang kurang lebihnya sekitar 25%-an lah, 25%. kurang lebih 25%. Masih ada, enggak total mati, enggak gitu. Tapi insya Allah ini untuk kedepannya juga nanti sekitar Desember insya Allah pasti banyak lagi. Soalnya kan para petani-petani sini juga membutuhkan air. Oh, ini airnya bisa ke ini warga? Yang di atas, Oh, yang di yang di atas. atas ini kan Oh, yang ada di atas itu Ah. sebenarnya itu apa ya, Pak? sungai juga. Oh, sungai juga. Sungai, terus di atas ini di sana kan banyak kan apa namanya, semak-semak. Nah itu kiri kanan itu keluar air yang di atasnya. Di atasnya itu tuh masih ada air terjun lagi nggak? Ada, cuman ya sekitar 2 meter lah. Itu namanya di atas itu namanya Lewi Kokok. Lewi itu seperti ginian. Namanya itu Lewi. Tinggi nggak air terjunnya? Enggak, 2 meter. Oh, 2 meter 2 ya, meter, Pak? 2 meter, kurang lebih 2 meter. Cuman kan sekarang ini nggak ada akses untuk naik ke atasnya, nggak ada. Kiatnya buat Bapak tuh nih kasih buat peringatan buat yang ke curug. Iya. Apa nih, Pak? Kalau Bapak, Solusinya. ya kalau misalnya ini ada cewek-cewek atau anak-anak remaja, Bapak suka tanya dulu kalau misalnya ada yang bawa travel pakai bis, banyak orang lah itu, terutama cewek pemuda-pemuda kan dia mah nggak tahu ya. Kalau yang itu jangan sembarangan main masuk aja. Bapak suka tanya siapa aja yang lagi kotor atau men.
Itu mah jangan Lagi dibilang datang bulan ya. datang pokoknya. bulan. Jangan dibilang istilahnya nggak mau main air nggak. Yang penting bilang aja sama bapak, nggak apa-apa dijamin nggak ada apa-apa. Gitu. Pernah beberapa kali ada yang lewat tanpa sepengetahuan bapak juga. Memang bapak juga bukan satu orang ya, yang tukang nganter-nganter kalau lagi rame banyak. Nah itu lepas dari sini akhirnya dia kesurupan kemasukan. Nah itu yang Nggak bikin papan peringatan gitu. enggak. Ini pernah dibikin papan peringatan dari kepolisian, dari pariwisata, anak-anak nakal dibuangin pada jadi nggak pernah ada di sini. Pokoknya meleng daripada yang pengawas dibuang sama dia orang. Seperti itu. Coba Bapak kasih peringatan untuk pengunjung. Ya salah satunya untuk pengunjung, kalau bapak ini suka ngasih peringatan, dimohon sama anak-anak, siapapun, tua maupun muda juga, dikasih tahu tolong jaga sikap dengan sopan santun atau jangan sombong namanya. Yang dimana disebut sombong, nah itu kata-kata itu seolah-olah kayak nyumpahin diri sendiri juga ya. Kalau misalnya orang-orang dari sana datang, waduh ini puas banget gua ngelihatnya, nah sampai gua kagak mau pulang deh. Nah itu jangan, itu sama juga nyumpahin diri sendiri. Nah itu takutnya nanti Allah itu nulis dengan keadaan posisi bahasa itu. Makanya dibilang jangan sampai sombong, kamu terutama tetap harus punya ITK sopan santun ke tempat alam ini. Satu, keduanya juga fisik, kalau memang bisa berenang silakan aja, tapi fisik juga tetap harus jaga. Yang mana Ada batasnya nggak Pak itu untuk berenangnya? Nggak ada. Kalau memang pinter bisa silakan, tapi kalau lagi ombak terlalu tinggi jangan. Tetap kalau lagi coklat tetap dilarang, jangan. Di sini disediakan pelampung nggak Pak? Nggak ada. Di sini nggak ada pelampung. Nggak ada pelampungnya bukannya apa-apa, karena di sini seolah-olah tempat bukan kayak tempat yang pariwisata yang lain kayak Majana pantai atau sekarang geopark. Jadi seolah-olah kan di sana mah setidak-tidaknya istilahnya dia kan ada penginapan segala macam itu. Jadi orang sepertinya lama lah istilah katanya. Kalau di sini kan suatu-waktu. Lalu juga dia dari ujung kita mampir dulu ke sini. Nah, kalau mau mandi diperbolehkan, tempat di sini juga boleh. Yang paling banyak di sana. Kalau misalnya dia nggak pinter berenang, mandi di tempat yang aman aja. Airnya bagus banget ya Pak, warnanya hijau ya. Warnanya hijau, bagus. Biasanya kalau hujan lagi deras gitu pernah nggak sampai coklat kayak gitu? Ya coklat. Ya gitu ya? Terus kalau terus-terusan hujan kita masuk ke sana, tapi keadaan posisi masih hujan, apalagi di atas tetap coklat. Itu sampai setinggi mana? Kalau sampai yang Ini ketutup. hujan ini ketutup yang mana? Ini ketutup. Oh berarti ini ketutup Ini ya. ketutup, semuanya itu sama sekali nggak ada kelihatan. Bahkan curug ini juga nih, ada curug ini pernah pernah makan korban juga bule. Nah waktu itu keguyur air terus, dia naik ke batu yang kecilnya dari atas. Nah itu yang bawanya guide-nya dari ujung genteng waktu itu. Pas sampai di sini, bapak kan tanya, bilang itu si bule siapa yang bawa? Saya Pak. Kenapa saya bilang itu makanya diantepin? Mau tahu katanya nggak bisa. Akhirnya si istrinya ini kan orang Cimaja, orang Pelabuhan Ratu, bisa Sunda dia. Katanya kagak Pak, nggak dibilangin bohong. Aduh itu udah dalam hati saya 5 menit. Hati saya jelek 5 menit, aduh bahaya benar loncat itu, patah kakinya. Loncat dari batu itu tuh. Selamat Pak. Selamat, cuma kakinya aja patah ini nih. Ini kayaknya ini si pantat ini nggak tahu kenapa, nggak tahu kena batu atau apa, daging jebol. Ini somplak dagingnya. Gitu ya. Untung ada anak-anak di sini yang lagi pada main juga, waktu itu ada ban ditolongin pakai ban lagu gusir gitu. Langsung enak bawa rumah sakit itu orang. Secara keseluruhan sih sebenarnya curug ini aman ya Pak? Aman yang penting kita yang itu tadi itulah, jangan istilahnya kita mengata-ngatakan bahasa-bahasa yang kurang baik. Tetap harus ada sopan santun. Sebab di sini walaupun gimana juga kan namanya alam ya, tetap mungkin ada yang bukan dari kita yang ngejagain lah bahasanya gitu seperti itu. Iya. Oke deh Pak, kalau Insya gitu Allah. terima kasih ya Pak Iya, ya sama-sama. untuk Mudah-mudahan infonya. Iya. Nah, kalian sudah mendengar cerita-cerita menarik dari Pak Hadrun tentang curug ini ya. Mulai dari kekeringan, kedalaman air, wisatawan yang tenggelam, sampai orang yang pernah kesurupan. Bagaimana menurutmu sahabat mengenai kedalaman air curug yang mencapai 40 meter yang diceritakan Pak Hadrun? Jika kamu punya pendapat lain, coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.
Suatu saat nanti ketika musim penghujan datang, aku akan berkunjung lagi ke sini. Aku ingin melihat Curug Cikaso saat ada airnya. Setelah puas melihat keindahan batu dan tebing Cikaso, sudah saatnya aku dan teman-teman pulang. Tunggu video-video aku berikutnya ya sahabat. Sampai jumpa lagi sahabat. Jadikan liburmu yang tidak akan terlupakan akan keindahannya.